Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. KB, halo semuanya, perkenalkan nama saya Idul Fidan dengan NIM O1A1244084 dari kelas D, Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas farmasi fisika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Renat Haji Ahmad Zaini MSc. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kestabilan obat diklofenak. Terdapat beberapa poin pembahasan pokok dalam materi ini. Yang pertama yaitu adalah definisi obat dan stabilitas obat. Yang kedua, profil umum diklofenak. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan obat diklofenak. Yang keempat, stabilitas berdasarkan bentuk sediaan obat diklofenak. Yang kelima, hasil uji stabilitas obat diklofenak. Dan yang keenam, tips menjaga kestabilan obat diklofenak. Sebelum kita melanjutkan materi dengan lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari obat dan stabilitas obat. Obat itu adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi proses hidup dan suatu senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit atau gangguan, atau bisa saja menimbulkan suatu kondisi tertentu. Stabilitas obat itu adalah kemampuan suatu produk farmasi untuk mempertahankan identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurniannya selama masa penyimpanan dan penggunaan sebagaimana ditetapkan. Pada materi ini saya membawakan mengenai kestabilan obat diklofenak. Maka apa sih itu obat diklofenak? Diklofenak itu adalah obat antiinflamasi non-steroid yang digunakan untuk meredakan nyeri dan peradangan. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim yang memicu rasa sakit di tubuh. Diklofenak dapat digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi seperti nyeri haid, meredakan nyeri menstruasi yang disebabkan oleh kontraksi rahim, nyeri pasca operasi, mengurangi nyeri ringan hingga sedang setelah operasi. Selanjutnya yaitu adalah profil umum obat diklofenak. Nama obat diklofenak, nama generiknya itu diklofenak. Nama dagang ada Voltaren, Cataflam, Diklona, Remak, dan lainnya. Rumus molekul dari obat diklofenak yaitu adalah C14H11, Cl2, dan NO2. Berat molekul dari obat diklofenak ini adalah 296,15 gram per mol. Golongan obat termasuk dalam antiinflamasi non-steroid. Indikasinya bisa pada nyeri otot dan sendi, osteoartritis, rheumatoid arthritis, dysmenorrhea, atau nyeri haid, nyeri pasca operasi atau cedera. Mekanisme dari obat diklofenak ini adalah menghambat enzim COX1 dan COX2, menurunkan sintesis prostaglandin, mengurangi nyeri, inflamasi, dan demam. Diklofenak itu dapat berbentuk dalam beberapa bentuk sediaan. Yang pertama, tablet. Dosis umumnya itu bisa saja 25 mg, 50 mg, 75 mg, dan 100 mg. Yang kedua, itu tablet lepas lambat atau SR. Biasanya itu 75 mg, 100 mg. Yang ketiga, kapsul. Kapsul itu biasanya 25 mg dan 50 mg. Kemudian ada dalam bentuk suntikan atau pemberian melalui rute intramuskular. Itu dalam dosis umumnya itu 75 mg per 3 ml. Kemudian ada dalam bentuk suppositoria atau secara rektal itu biasanya 50 mg dan 100 mg. Kemudian bentuk sediaan gel atau topikal biasanya 1%, 2%, 3% untuk nyeri otot atau lokal. Kemudian ada dalam bentuk sediaan patch transdermal, itu biasanya digunakan langsung pada area yang nyeri. Selanjutnya itu ada bentuk sediaan dalam bentuk tetes mata, itu 0,1% untuk inflamasi pasca operasi mata. Dalam kestabilan obat diklofenak ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan obat. Ada apa saja itu? Yang pertama, suhu. Suhu tinggi dapat mempercepat degradasi kimia dan fisik diklofenak, terutama bentuk sediaan injeksi, gel, dan suppositoria, menyebabkan pemecahan struktur kimia sehingga dapat menyebabkan potensi obat menurun. Kemudian, suhu ideal penyimpanan obat diklofenak ini itu di bawah 30 derajat Celcius pada suhu kamar. Faktor yang kedua yaitu adalah cahaya, terutama sinar UV. Diklofenak fotosensitif itu mudah terurai jika terpapar sinar ultraviolet atau cahaya langsung. Reaksi fotodegradasi itu menghasilkan senyawa yang tidak aktif atau toksis. Harus disimpan dalam wadah tertutup gelap atau buram, misalnya seperti botol amber. Faktor yang ketiga itu kelembapan.
Air dan kelembapan dapat menyebabkan hidrolisis atau pemecahan ikatan oleh air, terutama pada tablet yang tidak dilapisi. Perubahan bentuk fisik atau tablet melembek, menggumpal, sehingga harus disimpan di tempat kering dan tertutup rapat, terutama sediaan oral dan suppositoria. Faktor yang keempat yaitu adalah pH lingkungan. Diklofenak stabil dalam pH netral hingga sedikit asam, sekitar pH 5-7. Pada pH terlalu asam, seperti di lambung atau terlalu basah, stabilitasnya itu berkurang, sehingga menyebabkan degradasi. Oleh karena itu, banyak tablet diklofenak itu diformulasikan dalam bentuk enterik agar dilepas di usus. Kemudian ada stabilitas itu berdasarkan bentuk sediaan dari obat diklofenak. Terbagi menjadi 6, apa saja itu? Yang pertama, tablet oral. Stabilitas itu baik jika disimpan di tempat kering dan suhu ruangan, tetapi dapat menimbulkan risiko rentan terhadap kelembapan dan oksidasi. Kemudian yang kedua itu kapsul lunak. Stabilitasnya itu stabil jika disimpan dalam kemasan kedap udara, tetapi beresiko rentan terhadap panas tinggi dan oksidasi. Yang ketiga yaitu bentuk sediaan suppositoria atau rektal. Stabilitasnya itu obat ini stabil pada suhu ruang di bawah 25 derajat Celcius, namun memiliki resiko meleleh pada suhu tinggi. Yang keempat, sediaan topikal, gel, krim. Sediaan ini stabil jika tertutup rapat dan tidak terkena cahaya, tetapi memiliki resiko kontaminasi dan perubahan fisik seperti warna dan tekstur. Yang kelima, itu bentuk sediaannya patch transdermal. Stabil jika tidak dibuka dan disimpan pada suhu ruang, namun memiliki resiko suhu tinggi dan sinar matahari langsung. Yang keenam, bentuk sediaan tetes mata. Stabil dalam suhu ruang, harus dibuang setelah 28 hari setelah dibuka. Resikonya itu pada kontaminasi dan cahaya. Terdapat beberapa hasil uji stabilitas obat diklofenak. Apa saja itu? Yang pertama, stabilitas fisika. Dari hasil uji stabilitas fisik, sediaan diklofenak menunjukkan kestabilan bentuk sediaan seperti tablet, kapsul, gel maupun larutan injeksi. Dalam kondisi penyimpanan standar 25 derajat Celcius per 60% RH dan akselerasi 40 derajat Celcius per 75% RH, tablet diklofenak natrium tetap mempertahankan kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur yang sesuai dengan spesifikasi farmakope. Sediaan gel diklofenak topikal mempertahankan viskositas dan homogenitasnya tanpa adanya perubahan warna atau bau yang mencolok. Sementara itu, larutan injeksi diklofenak tetap jernih tanpa adanya endapan, dengan volume dan pH yang stabil dalam waktu penyimpanan yang telah ditetapkan. Perubahan fisik seperti perubahan warna, bau, atau bentuk sediaan tidak signifikan ditemukan selama masa pengujian. Hasil uji stabilitas obat diklofenak yang kedua yaitu stabilitas kimia. Studi stabilitas kimia diklofenak menunjukkan bahwa kandungan zat aktif tetap dan batas yang diperbolehkan itu biasanya 90-110% dari kadar yang tertera selama masa simpan. Uji dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC menunjukkan bahwa tidak terjadi degradasi signifikan terhadap senyawa diklofenak baik dalam kondisi penyimpanan standar maupun akselerasi. Namun, dalam kondisi ekstrim, misalnya suhu tinggi lebih besar dari 40 derajat Celcius dan paparan cahaya langsung, senyawa diklofenak dapat mengalami degradasi oksidatif, menghasilkan produk degradasi yang dapat diidentifikasi sebagai asam diklorofenilasetat atau turunan lainnya. Oleh karena itu, penyimpanan dalam wadah tertutup rapat dan terlindungi dari cahaya sangat dianjurkan. Hasil uji stabilitas obat diklofenak yang ketiga yaitu stabilitas mikrobiologi. Untuk sediaan non-steril seperti tablet dan gel, hasil uji mikrobiologi menunjukkan bahwa tidak terjadi kontaminasi mikroorganisme selama masa simpan, dengan jumlah total mikroba aerob, kamir, dan kapang berada di bawah batas maksimum yang diperbolehkan menurut farmakope. Untuk sediaan steril seperti injeksi, uji sterilitas yang dilakukan dengan teknik membran filtrasi atau inokulasi langsung membuktikan bahwa produk tetap bebas dari mikroorganisme selama uji stabilitas. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawet atau proses sterilisasinya itu efektif menjaga kestabilan mikrobiologis. Kemudian hasil uji stabilitas pH.
pH itu merupakan parameter penting, terutama untuk sediaan cair dan topikal. Uji stabilitas menunjukkan bahwa pH larutan diklofenak, misalnya untuk injeksi atau gel, tetap berada pada kisaran yang diharapkan. Biasanya itu sekitar pH 7,5 sampai 8,5 untuk injeksi dan pH 6 sampai 7,5 untuk gel topikal. Perubahan pH yang signifikan itu tidak terdeteksi selama pengujian. Ini menandakan bahwa sistem penyangga dalam formulasi cukup kuat untuk menjaga kestabilan pH selama masa simpan. Nah, dari sekian banyaknya faktor-faktor dan juga hasil uji, ada beberapa tips untuk menjaga kestabilan obat diklofenak. Yang pertama, simpan di suhu ruangan itu 15-30 derajat Celcius. Hindari lemari panas atau kulkas yang berlebihan. Kemudian, hindari sinar matahari langsung. Lalu simpan dalam kemasan asli yang tertutup rapat dan gelap. Jangan gunakan jika warna, bau, atau konsistensinya itu berubah. Gunakan sesuai waktu pakai setelah dibuka, terutama sediaan tetes dan topikal. Selanjutnya itu kesimpulan. Dari semua hasil yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa kestabilan obat diklofenak itu dipengaruhi oleh suhu, cahaya, kelembapan, pH, udara, dan interaksi dengan eksipien. Untuk menjaga stabilitasnya, diklofenak harus disimpan di suhu ruang 15-30 derajat Celcius, jauh dari sinar matahari, dan dalam kemasan tertutup rapat serta gelap. Sediaan seperti tetes mata harus dibuang setelah 28 hari penggunaan. Sementara obat topikal perlu dihindari dari kontaminasi dan perubahan fisik. Penting untuk mematuhi petunjuk dan penyimpanan dan memperhatikan tanggal kadaluarsa agar obat tetap aman dan efektif. Demikianlah penjelasan mengenai kestabilan obat diklofenak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.